Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, everyone, for joining my online video today. Um, this is it's going to be the last genre that you are learning this semester in paragraph writing, and I picked drafts writing for today's genre because I believe you are going to find these materials useful, especially when you are taking IELTS tests in the future. So I do. Beside that, I think you are going to consider that writing graphs matter, especially in education. Yeah? Why? Because it is going to support data-driven decision making, understand institutional performance, communicate plans and reports effectively. And then there are three types of graphs. The first one is called bar graph. Ini bagian daripada grafik batang ya, comparing different, for example ya, comparing different madrasah or budget items. Jadi misalnya di dalam grafik diagram itu, di dalam grafik batang itu menunjukkan perbandingan ya, uh, antara items yang dimiliki oleh misalnya madrasah atau items di dalam budgeting atau pendanaan. Kemudian nanti kita akan lihat contoh yang berikutnya ada line graph, which is showing enrollment trends. Jadi misalnya ada tren pendaftaran ya, pendaftaran siswa baru. Kemudian yang ketiga ada pie chart, ya misalnya ada showing time or resource allocations. Jadi ketiga grafik ini umumnya digunakan untuk mempresentasikan perbandingan ya, terus kemudian tren, kemudian persentase, especially when you're dealing with pie chart. Kemudian ada beberapa kosakata penting teman-teman yang perlu difahami dalam menuliskan atau mendeskripsikan grafik. Misalnya kita mulai dengan verbs, ada kata kerja yang sering kali digunakan to express atau to illustrate the trends in the graph ya. For example, increase, kemudian ada decrease, rise, fall, allocate ya. Terus kemudian kalau nouns kita biasa menggunakan juga ada nominalizations, perubahan kata kerja menjadi kata benda. Contohnya misalnya growth ya dari kata grow. Kemudian ada decline yang bisa juga berfungsi sebagai kata kerja. Kemudian ada percentage, ada trend ya. Kemudian ada adverbs yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat daripada kenaikan atau penurunan, misalnya significantly, ya, slightly, slightly itu sedikit. Kemudian steadily, steadily itu bisa kita terjemahkan steady ya. Steady itu semacam tidak mengalami naik peningkatan atau penurunan yang signifikan ya. Kemudian ada sharply, sharply itu artinya tajam ya. Jadi misalnya sama dengan significant, increase sharply itu artinya menunjukkan bahwa peningkatannya sangat tajam. Kalau misalnya decrease ya bisa menggunakan drop, misalnya drop itu sebagai ganti kata decrease dengan sharply. Kemudian ada adjectives, ada high, low, stable, gradual, ya. Ya, menunjukkan ada tinggi, rendah, kemudian stabil, kemudian bertahap. Ya. Contoh teman-teman, misalnya di sini ada bar graph. Ya, di sini kita melihat ada annual budget allocation three madrasas in 2022. Kemudian di sebelah kiri itu ada budget in million. Kemudian di garis bawahnya ada madrasah, madrasah B, madrasah A, B, and C. Kemudian kita lihat di sini ada tren dalam teacher salaries, ya. Ada gaji guru yang berwarna kuning. Kemudian ada orange, itu tentang training, facilities, dan teknologi yang berwarna um, ungu. Ya. Kemudian di dalam penulisannya, kita lihat di sini kita merestate kembali, ya, menyatakan kembali apa yang ada di dalam judul ya. Misalnya di sini kan ada annual budget allocation in three madrasas. Ada madrasah A, B, dan C di tahun 2022. Kita bisa menuliskan di awal paragraf itu misalnya the bar graph presents the annual budget allocation of three madrasah
A, B, and C categories into teacher salaries, teacher training, and facilities. Kemudian baru masuk, ini disebut sebagai kalimat utama teman-teman ya. Jadi ini kalimat utama, kemudian diikuti dengan body ya. Di sini menunjukkan ada Madrasah A allocated the largest portions ya. Di sini Madrasah A itu yang paling tinggi trennya adalah alokasi paling tinggi tinggi tentang teacher salaries ya, with comparatively lower amounts of directed to teacher training and facilities. Tapi teacher trainingnya berbanding terbalik ya. Kemudian Madrasah B dedicated the highest share of its budget to teacher training as well. Jadi misalnya Madrasah B ini juga memberikan porsi budgetingnya paling tinggi tentang untuk teacher salaries, while allocating less to teacher salaries and facilities. Oh, teacher training, sorry. Gini teman-teman. Jadi Madrasah B ini dedicated the highest share. Jadi kalau misalnya kita lihat antara A, B, dan C ya, sorry tadi penjelasannya memang dia paling tinggi teacher salaries. Tetapi kalau kita bandingkan antara madrasah A, B, dan C, kita lihat bahwa teacher training ini memiliki porsi yang paling tinggi ya dibandingkan madrasah A dengan madrasah B. Ini warna orange. Kemudian in contrast, madrasah C distribute its budget relatively evenly across all three categories with no single area receiving significant higher allocation than the others. Jadi kalau kita lihat semuanya kategori C ini tidak melampaui madrasah A dan B ya. Jadi misalnya di sini teacher salariesnya juga dia paling rendah. Kemudian untuk teacher trainingnya dia juga paling rendah. Kecuali misalnya ini untuk facilities dia masih comparingnya nomor 2 lah ya. Kemudian kita lihat madrasah C, oh ini sayangnya tidak dibahas tentang teknologi. Karena kalau teknologi mungkin madrasah C ini paling tinggi budgetingnya. Jadi untuk apa itu namanya, untuk perbandingannya teman-teman bisa kemudian menentukan kira-kira mana yang menjadi tren ya, yang nampak muncul di dalam dalam grafik yang ditampilkan. Kemudian, in conclusion, the graph shows that the three madrasah differed in their budgeting priorities, with each institution emphasizing different areas of educational spending. Jadi ini kesimpulan ini menunjukkan bahwa madrasah ini memiliki porsi yang berbeda-beda, ya, berbeda, different in their budgeting priorities, ya, prioritasnya berbeda-beda. Terus kemudian with each institution emphasizing different areas of educational spending. Eh, ini sebagai kalimat kesimpulan dari body paragraf yang kita sudah tentukan. Itu contoh dari bar graph, teman-teman. Sekarang kita lihat untuk graphic line atau line graph, sorry. Kalau kita lihat di sini ada tren yang pertama ya. Ini ada student enrollment topiknya. Jadi kita baca dari judulnya Student Enrollment Islamic Schools tahun 2018 sampai dengan 2022. Yang menunjukkan tren misalnya kalau kita baca ya, ini number of students sebelah kiri, kemudian bawah ini ada tahun ya, kemudian kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan, kemudian dia turun juga dengan signifikan, baru kemudian dia meningkat secara tajam di tahun-tahun berikutnya ya. Kita lihat kalimat pertamanya di sini sebagai kalimat utama. The line graph shows the trend of student enrollment in Islamic schools from 2018 to 2022. Jadi kita tulis ulang ya, kita refresh judul ini. Kemudian from 2018 to 2019, enrollment numbers remain relatively stable. Jadi lumayan agak stabil peningkatannya. Kemudian in 2020, there was a slight decrease. Ada penurunan yang sedikit ya, slightly. Dia di dalam teks ini memilih kata slight decrease in enrollment. Kemudian setelah itu, this was followed by a significant increase. Ya, significant increase. Peningkatan yang sangat signifikan. With enrollment continuing to rise in 2022. Terus meningkat sampai dengan 2022. In conclusion, the graph indicates that student enrollment in Islamic schools declined briefly, but showed consistent growth in the following 2 years.
menunjukkan peningkatan yang konsisten di tahun 2 tahun berikutnya. Ini contoh dari line graph tentang student enrollment. Kemudian yang ketiga di sini ada pie chart, ya, apa diagram pie, ya, diagram pie chart. Kalau kita lihat di sini judulnya adalah Time Allocations of Islamic School Principles. Ya. Jadi alokasi waktu kepala sekolah Islam, ya, di Islamic Schools. Yang pertama di sini ada porsi yang paling besar administration. Jadi kepala sekolah paling banyak tugasnya tentang administration sebanyak 35% misalnya. Kemudian ada dua yang porsinya kurang lebih sama, yang sama ya, yaitu yang pertama planning and development, kemudian teaching, baru kemudian ada staff supervision 15% dan community engagement 10%. Kita lihat teman-teman kalimat utamanya di sini merestate kembali, ya, menyatakan kembali judul di dalam grafiknya. Misalnya, the pie chart illustrates how Islamic school principals allocate their time across 5 main activities, ya, 5 aktivitas utama. These activities include administrations, kemudian teaching, planning, development, staff supervision, and community engagement. Berdasarkan grafik, the largest proportions of time, 35% is spent on administration. Jadi kita melihat di sini yang paling besar ya tadi, largest proportions of time, 35% is spent on administration. This is followed by both teaching and planning and development, each of which takes up 20% of the principal's time. Artinya kemudian setelah administrasi diikuti both teaching, planning, and development, yang mana masing-masing itu mengambil waktu kepala sekolah 20%. Staff supervision accounts for 15%, while community engagement represent the smallest portions. Jadi kalau kita lihat proporsi waktu yang dimiliki untuk staff supervision itu 15%, lalu yang paling kecil represents the smallest portions, at only 10% adalah community engagement. Kesimpulannya, kita bisa menggunakan kata overall. It is clear that a significant amount of time is devoted to administrative duties, with less time spent on interacting with the community. Jadi, secara umum, paling banyak itu adalah administration things, ya. Yang paling kecil adalah community engagement. Community engagement itu kalau kepala sekolah mungkin uh, pemberdayaan kepada atau kerjasama dengan pihak masyarakat. Ya. The chart provides a clear breakdown of how principles balance. Ya. Mungkin ini kita hapus saja karena kesimpulan itu cukup satu kalimat tahun ini. Overall, it is clear that a significant amount, sekali lagi, devoted to administrative duties with less spent on interacting with the community. Jadi itu beberapa contoh teman-teman bagaimana kita mengilustrasikan grafik baik itu bar chart, kemudian line graph ataupun pie chart. Contoh ini tips pembandingan ya, perbandingan data. Kita bisa menggunakan more than, kemudian less than, the most significant, slightly higher than. Ya. Contohnya misalnya madrasah B spend more on technology than madrasah C misalnya. Spend more, bla 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 than, ya, dan seterusnya. Kalau di dalam buku yang sudah teman-teman miliki, di sini ada contoh juga yang menggunakan line graph ya. Coba kita lihat di sini nih salah satu contoh yang saya ambil dari tes-tes IELTS. Ini adalah kasus tentang incidence of X disease in some land ya. Jadi kasus tentang penyakit X di suatu wilayah. Kemudian di sini ada rentang waktu mulai dari 1960 sampai 1995 ya. Di mana antara 1990 sampai dengan 1995 ini zero ya. Artinya tertangani dengan baik. Tapi di sini kita lihat penyakit ini dimulai tahun 1960, kemudian dia meningkat dan dia berada di puncaknya yaitu 500 kasus di tahun 1907 sekitar 1975-an. Kemudian dia lanjut sampai dengan 1980, baru kemudian dia turun dan turun drastis. Jadi mengilustrasikannya bisa seperti itu. Ingat teman-teman, di kalimat awal itu kita sebut sebagai kalimat utama. Misalnya, kita bisa memparaphrase atau menulis ulang kembali. The graph shows the number of
cases of X disease in some land between the years 1960 and 1995. An overall trend, it is clear that the number of cases of the disease increased fairly rapidly. Cukup ya, fairly itu cukup meningkat cukup tinggi ya, cukup tajam ya. Until mid 70s sampai pertengahan 70-an. Kemudian before dropping ya, remain constant ya, konstan dulu, ini konstan round a decade, sekitar 10 tahunan ya. Kemudian baru dia drop to zero in the late 80s. Baru kemudian drop ini namanya. Jadi penulis menggunakan istilah dropping. In 1960 baru kemudian dia apa itu namanya menjelaskan trennya per tahun. Kalau ini secara overall. Kemudian ini 1960 the number of cases stood approximately 100. Ya, jadi pertama data itu muncul sekitar seratusan, 100 kasus. Number rose steadily to 200. Kemudian dia meningkat secara signifikan ya, steady menjadi 200. Kemudian setelah itu sharply to 500, ya, sharp, sangat tajam in 1977. At this point, the number of cases remained stable until 1984, stabil 500. Kemudian at this point, the number of cases remained stable before plummeting to zero. Plummeting sama dengan drop sampai dengan zero. Kemudian from 1988 to 1995, Sumland was free of the disease, ya, zero. In conclusion, the graph shows that the disease was increasingly prevalent until the 1980s when it was eradicated from Sumland sampai dia benar-benar menghilang di wilayah Sumland, di wilayah tersebut ya. Jadi teman-teman silakan nanti selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian untuk yang bagian ini, ya untuk bagian ini, saya akan berikan grafik yang ini. Silakan nanti di screenshot sebagai penegasannya. Saya minta teman-teman untuk mengilustrasikan ya, mendeskripsikan grafik berikut. Nah, ya. Jadi ada religious activities per semester by school, ada aktivitas keagamaan per semester di sebuah sekolah, ada di beberapa sekolah ya, by schools. Yang pertama ada school A, school B, dan school C. Kemudian di sini kita lihat number of activities-nya, jumlah aktivitasnya. Kemudian yang warna kuning ada school A ini ada Quran study, kemudian prayer sessions, school A. Kalau kita lihat yang paling tinggi adalah school C misalnya, sementara yang paling rendah adalah school B. Nah, nanti silakan teman-teman tuliskan trennya seperti apa. Bisa dikumpulkan menggunakan apa? Ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian dibikin apa PDF, lalu dikumpulkan di link Google Drive. Insya Allah nanti kita akan ketemu minggu depan dengan UAS. Jadi UASnya nanti akan ada dua genre. Yang pertama nanti ada argumentatif, esai. Lalu yang kedua nanti mendeskripsikan grafik. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyimak pemaparan dari saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, do not hesitate to ask in a group chat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.